Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Balik lagi di sini bersama saya Ari yang akan ngalur-ngalur film berdarah-darah, guys. Yang jelas bukan ngalur ngidul dalam channel Alur Film KPKP 87. Yang belum subscribe, silakan subscribe, dan bagi yang sudah silakan share ke teman-teman ya, guys. Film kali ini berjudul Mobil Mercy. Bukan guys, No Mercy. Film ini menceritakan dendam seorang kakak terhadap orang-orang yang telah melakukan pelecehan seksual serta perkosaan terhadap adiknya yang memiliki keterbelakangan mental. Nah, sampai di sini kita semua pasti sudah paham alur ceritanya akan seperti apa, guys. Wanita cantik ini bernama Park In-hye. Kita sebut saja dia dengan kakak In-hye. Dan dia ini adiknya, guys, namanya Park In-hye. Kita sebut saja Yun-hye. Kakak In-hye ini tak segan-segan menyiksa hingga membunuh pelaku pelecehan seksual terhadap adiknya itu. Kak In-hye ini awalnya adalah seorang pengawal pribadi atau bodyguard yang kemudian sempat masuk penjara karena menjadi pelaku penusukan. Ia menusuk seorang pria yang telah melecehkan dan hampir memperkosa adiknya di sebuah hotel. Kak In-hye ini merasa sangat sedih karena sang adik hidup di luar pantauannya saat ia berada di dalam penjara selama 1,5 tahun. Sedangkan kedua orang tuanya sudah tiada. Selama ditinggal kakaknya, Yun-hye mengalami bullying bahkan sampai pada pelecehan seksual dari teman-teman sekelasnya. Hal itu ditutupi oleh Yun-hye dari sang kakak. Bahkan sampai Kak In-hye ini keluar dari penjara. Dan yang paling menyedihkan, guys, oleh temannya, Yun-hye bahkan dijadikan alat untuk memuaskan nafsu pria dewasa yang memiliki uang. Ya, alias si doi, dijual gitu, guys. Yun-hye dimanfaatkan oleh teman-teman prianya untuk memeras pria-pria hidung belang dengan dalih melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur agar mereka mendapatkan uang. Kita lanjut dalam scene lainnya, guys. Kak In-hye yang sangat rindu kepada adiknya itu kemudian memberikan hadiah sebuah jepit rambut kepada adiknya. Yun-hye sangat senang dan gembira menerima hadiah tersebut. Sepertinya Kak In-hye ini benar-benar rindu selama 1,5 tahun tidak bertemu adiknya. Kemudian keesokan harinya, sebelum berangkat sekolah, adiknya pun memberikan atau membalas pemberian kakaknya dengan sekotak hadiah berisi gaun dan high heels warna merah dengan selembar surat yang mengungkapkan rasa sayangnya kepada kakak. Di sini yang menarik dalam film ini, guys, gaun merah pemberian Yun-hye itu kemudian menjadi sangat ikonik di dalam film ini karena dipakai oleh sang kakak In-hye dalam memburu para pelaku pelecehan dan penganiayaan adiknya itu. Selang waktu berlalu, seusai sekolah ternyata Yun-hye kembali dipaksa oleh teman-temannya untuk melayani pria hidung belang yang akan dijadikan target pemerasan. Naasnya, ternyata pria hidung belang itu merupakan anggota gangster, guys. Keadaan terbalik. Teman-teman Yun-hye malah diperas oleh targetnya. Bahkan Yun-hye juga diculik untuk dijual ke pria lain. Teman-teman Yun-hye pada saat itu tidak dapat melakukan apa-apa ketika Yun-hye diculik. Mereka malah mengatakan, siapa yang akan peduli kepada wanita tulalit itu? Kemudian Kak In-hye kebingungan menunggu adiknya yang tak kunjung pulang di rumah. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya. Ia menunggu sampai larut malam dan tertidur sendiri, guys. Kemudian keesokan harinya dia mendatangi sekolah dan menanyakan keberadaan adiknya.
ia ditemui oleh seorang teman Yunye yang mengatakan bahwa Yunye kemarin dibully dan diajak ke tempat hiburan malam. Melihat itu, Kak Inye langsung menemui satu persatu orang-orang yang telah membuli adiknya itu, menghajar mereka sampai menemukan titik terang keberadaan adiknya. Tak menemukan titik terang, Kak Inye kemudian memilih untuk menghubungi polisi. Namun, ia tidak mendapatkan solusi dan akhirnya dengan marah, ia kemudian memutuskan untuk mencari adiknya dengan caranya sendiri. Satu persatu petunjuk didatanginya. Kak Inye ini mulai menggunakan kekerasan untuk bisa mendapatkan petunjuk baru yang bisa membawa ia kepada adiknya. Ia mendatangi satu persatu orang-orang yang berkemungkinan terlibat dalam penculikan adiknya itu. Ia menghajar dengan brutal sampai orang-orang tersebut berbicara di mana adiknya saat ini berada. Sampai suatu hari dalam pencarian, Kak Inye akhirnya menemukan posisi sang penculik, guys. Namun sayang, adiknya ini ternyata sudah dijual kembali kepada orang lain. Kemudian suatu ketika, Kak Inye ditelepon oleh orang yang membeli adiknya tersebut. Ia mengatakan keberadaan adiknya saat ini bersamanya. Usut punya usut, guys. Ternyata orang yang membeli Yunye ini ternyata memiliki dendam karena pernah menjadi korban penusukan Inye dan membawa Inye ke dalam penjara itu. Dia bernama Park Hyung Chun. Nah, orang inilah yang di awal tadi kita ceritakan, guys. Inilah pria yang telah ditusuk oleh Kak Inye di sebuah hotel itu karena telah memperkosa adiknya Yunye. Kak Inye ini langsung menemui Park Hyung Chun untuk menangkapnya dan kemudian menanyakan di mana adiknya berada. Tapi sayang, guys, terlalu banyak anak buah yang dikerahkan oleh Park Hyung Chun sehingga ia dapat lari dari kejaran Kak Inye ini. Singkat cerita, sampai pada akhirnya Kak Inye kemudian menemukan Park Hyung Chun itu, guys. Disitulah pertarungan terjadi. Secara, guys, Park Hyung Chun ini kan orang kaya gitu ya. Jadi ya banyak anak buahnya. Alhasil
Kak Inye mulai diserang anak buahnya yang begitu banyak guys. Pertarungan pun pecah antara satu orang wanita cantik yang dikeroyok beberapa orang pria guys. Bukan tanpa perlawanan, Kak Inye akhirnya kewalahan menghadapi anak buah Park Hyung Chun ini yang begitu banyak. Sampai akhirnya dengan berdarah-darah guys, akhirnya Kak Inye bangkit setelah mendengar teriakan adiknya Yinye dari kejauhan. Satu persatu anak buah Park Hyung Chun ini dihajar dan dibuat tidak berdaya oleh Kak Inye. Sampai akhirnya ia bertemu dengan adiknya di sebuah ruangan. Park Hyung Chun yang melihat anak buahnya mulai tumbang akhirnya mulai ketakutan dan menunggu di balik pintu ruangannya. Kak Inye masuk, kemudian melihat adiknya terkapar di atas sebuah kursi. Namun si licik Park Hyung Chun keluar dari balik pintu dan langsung menyerang Kak Inye. Sungguh pengecut cowok ini, beraninya main petak umpet guys. Duel terjadi antara mereka dan akhirnya dimenangkan oleh Kak Inye guys. Ya, karena dimana-mana dalam film itu anak muda yang benar-benar harus menang guys. Ya, walau seringkali kita dapati sebuah film itu berakhir dengan ketidakjelasan. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Dan kini akhirnya Park Inye kembali ke pelukan kakaknya Inye dan film pun berakhir. Terima kasih telah menyaksikan video yang sangat sederhana ini dan semoga bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Wassalam.